saya juga loh, ternyata itu ya, emang paling enak tuh kita nggak usah jadi psikolog lah, duitnya lebih banyak kata dia gitu kan. Kalau di Stoik kan dibahas bahwa kita nggak boleh komplain tentang masalah hidup kita. Kalau masalah relationship masih sama nih trennya, nggak berubah. Isu perselingkuhan itu. Ini suasananya bener-bener kayak lagi mau tidur ya. Kayak mau tidur. Tapi kita nggak tahu cara regulasi yang tepat. Akhirnya kan luber tuh. Hai guys, welcome to Staycation Talks episode kedua. Kali ini bareng gue Lingkan, gue bakal ngomongin tentang isu-isu yang lagi viral, isu psikologi yang lagi viral, tapi gue nggak mau sotoy, jadi gue akan ngobrol bareng seorang expertnya, seorang psikolog cantik. Please welcome Kak Samantha Elsner. Hai Lingkan. Mau bilang udah lama nggak ketemu, tapi tadi baru ketemu ya. Pertama kali ketemu ya. Pertama kali ketemu, tapi ternyata Kak Samantha aslinya apa? aslinya tuh ramah banget. Nggak gitu. menyeramkan kan? Kak Samantha ini kan psikolog ya. Udah berapa lama sih Kak jadi seorang psikolog? Udah 7 tahunan ya. 7 tahun lama juga ya Kak. Berarti selama 7 tahun jadi psikolog sesuai ekspektasi nggak, atau kayak nyesel nih gitu? Jadi gini, pas aku baru lulus nih gitu ya. Terus aku kan sebelum lulus pun juga sebenarnya aku udah mulai kerja di biro psikologi gitu. Magang-magang gitu kan. Terus ada satu supervisiku yang pada saat aku udah lulus, aku bilang sama dia, "Bu, ternyata setelah jadi psikolog, saya menyesal jadi psikolog." Itu dia, berarti menyesal nih. Terus dia nanya gitu kan, "Iya, saya juga loh, ternyata itu ya, emang paling enak tuh kita nggak usah jadi psikolog lah, duitnya lebih banyak," kata dia gitu kan. Terus gitu. Ya karena kami merasa bahwa jadi psikolog tuh ternyata nggak sekomersil itu loh dibandingkan profesi lainnya. Gitu. Kalau misalnya profesi lainnya jadi pengusaha, itu kan kita yang dihitung adalah profit terus kan. Jadi dokter pun juga bisa kelihatan tuh perbedaan jumlah pendapatannya dengan psikolog, karena kalau 1 jam sesi dokter itu bisa menangani berapa pasien. Psikolog kan cuma 1 klien gitu, perbandingannya tuh bisa seperti itu. Jadi memang uangnya nggak banyak ya kalau jadi psikolog. Gitu. Jadi lebih ke uangnya gitu ya. Tapi kalau misalnya curhatannya tuh Loh, tanggung jawabnya juga besar loh, coba. Orang lagi bermasalah datang ke kita, itu kan mencari solusi kan. Dan kita perlu punya kebijaksanaan untuk bisa membantu orang itu menyelesaikan masalahnya. Bukan ngasih solusi, kamu gini aja gitu kan, enggak. Tapi gimana kalau misalnya nih, dia bingung sama arah hidupnya, kita perlu ngasih pertanyaan-pertanyaan yang tepat supaya dia punya insight. Jadinya dia nggak bingung lagi sama hidupnya dia. Itu kan kita dalam satu sesi kayak harus membina rapor, PDKT-nya cepet gitu ya, di menit awal, terus nanti di menit berikutnya misalnya nih kayak membina raportnya itu 5-10 menit pertama. Terus setelah itu masuk ke sesi yang dia tuh kenapa, terus dia ceritanya apa dan dia butuh goals-nya apa. Terus akhirnya dia cerita tentang latar belakang masalahnya, riwayatnya dia, sedikit historis tentang hidupnya. Tapi dalam satu sesi kurang lebih 50 menit itu kita perlu bisa langsung memahami dia kenapa dan dia sebenarnya butuh apa gitu kan. Nah itu kan sesuatu hal yang sangat menantang. Jadi di situ susahnya, di situ tantangannya. Oke. Apalagi sehari mungkin nggak cuma satu, kan banyak gitu ya. Iya, bener. Tapi sebenarnya selama hampir 7 tahun ini Kak saya menjadi seorang psikolog tuh sebenarnya top casesnya apa sih Kak? Ya berapa ya, kita ambil 5 kebanyakan nggak? 3 kali ya, 3 top cases itu apa sih? 5, iya. Kalau aku karena kebanyakan masalah common problem yang masalah hidup sehari-hari gitu ya, berkaitan parenting and relationship atau family gitu, itu biasanya yang paling sering perselingkuhan. Kalau yang couple,
Terus isu perceraian atau persiapan pernikahan gitu. Terus gitu kalau masalah parenting yang paling sering kayak isu anak ya nggak mau nurut, isu tantrum, terus masalah sama kakak adik, sibling rivalry, itu tuh paling sering. Iya. Tapi kalau misalnya per tahun gitu, misalnya kayak let's say 2023 ini ada yang beda nggak Kak dari itu? Atau kayak 2023 itu baru belum genap 5 bulan ya? iya sih, baru ya, kita belum nyampe tengah tahun tapi baru ya, tapi coba kita ambil dari 1 tahun terakhir gitu kan ya. 1 tahun terakhir sampai hari ini itu yang lagi banyak anak-anak remaja yang suka menyakiti diri sendiri. Jadi yang self cutting, self injure gitu. Itu lagi banyak. Terus masalah bully gitu. Terus anak-anak remaja yang punya masalah di pertemanannya, jadi interaksi sosialnya tuh dia kurang baik. Itu berkaitan sebenarnya sama masalah self esteemnya dia juga. Kalau masalah relationship masih sama nih trennya, nggak berubah. Isu perselingkuhan itu emang ya isu itu udah top kayaknya cases lah. dan kompleks banget ya Kak, maksudnya mungkin kayak alasan-alasannya gitu. Kompleksnya gini, ketika salah satu menjadi pasangan yang dikorbankan ya, di pasangan yang selingkuh nih ya, ini kita nggak ngebahas itu suami atau itu istri, karena bisa aja istri juga yang berselingkuh gitu. Itu biasanya si salah satu ini yang merasa dia dikorbankan itu datang dengan perasaan dendam, membabi buta, dan nggak tahu, clueless, harus maafin, harus rujuk, atau udah deh pisah aja. Nah psikolog kan nggak boleh, udah kamu pisah aja, kan nggak boleh gitu kan. Atau udah kamu rujuk aja, nggak boleh gitu kan. Jadi menghadapi dilematika orang-orang yang datang untuk memutuskan pilihan hidupnya mereka, mau rujuk, lanjut, memperbaiki hubungannya, atau kayak aku udah nggak sanggup deh. Nah itu tuh suatu tantangan, tanggung jawabnya bukan cuman buat klien kita soalnya, tanggung jawabnya sama Allah juga kan. Kan kita nggak boleh merujuk atau menyarankan orang kamu berpisah gitu. Nah itu tuh paling berat di situ. Oke. Tapi Kak jujur ya, jujur kayak salah fokus nih dari tadi, kayak maksudnya Kak Samantha tuh glowing banget gitu loh. Maksudnya kayak meskipun tadi ceritanya kayak jadi psikolog tuh mendengarkan cerita-cerita orang juga dengan segala tantangannya, tapi kok kayak nggak kelihatan stres gitu loh. Tapi aku pakai air wudhu soalnya. tapi itu bener sih, itu skincare yang paling manjur ya. Kak, tapi serius, maksudnya kalau night routine-nya tuh apa sih? Ada gak? Jadi rutinitasku setiap malam itu sebagai seorang Samantha, yang pertama pasti aku bersihin muka. Itu udah wajib banget tuh. Kalau nggak bersihin muka tuh kayaknya nggak enak buat tidur gitu. Yang kedua wajib meditasi. Nah biasanya memang setiap antar jeda sesi dengan klien yang lain itu bisa 5 atau 10 menit meditasinya. Cuman kalau malam sebelum tidur tuh aku bisa sampai 30 menit buat meditasi aja. Kadang kalau lagi benar-benar kayak udah penuh lah pikirannya, itu bisa 1 jam buat meditasi. Jadi emang benar-benar cleansing. Kita kan kalau sebagai profesional kerja kayak gini urusannya sama energi juga kan. Jadi dari akunya tuh juga pengen frekuensi aku, energi aku balik netral lagi gitu. Jangan sampai terpengaruh sama dari klien-klien yang punya beban masalah yang banyak ini gitu. Nah, yang ketiga, sebelum tidur biasanya aku suka minum teh. Oh, minum teh. Oh, berarti mesti aku kayak juga nih. Tapi oke, kebetulan karena Kasim juga belum minum, kita di sini bisa minum teh atau kopi. Kita teh aja kali ya, mumpung kita staycation. Ada chamomile nggak? Oh, ada. Chamomile ada kan ya? Chamomile berarti ya 2 chamomile. Oke. Makasih. Kita di sini ada banyak Kak, mau jus, mau kopi, mau teh, tapi mumpung Kak Sam bilang itu sebagai rutinitas yang bikin awet muda gitu, jadi iya, chamomile itu kan efeknya bikin rileks kan. Iya, jadi tidur juga lebih rileks juga. Oke. Nah Kak, sambil kita nungguin si chamomile ini, kan di tren sekarang itu juga lagi banyak yang bahas stoikisme ya. Aku juga nggak terlalu ngerti juga kenapa
trennya tuh sekarang gitu ya. Tapi kalau dari yang aku tahu kan stoikisme tuh semacam mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, terus kayak membiarkan yang tidak bisa dikendalikan dan bisa membedakan antara keduanya gitu. Menurut Kak Sam sendiri sebagai seorang psikolog, stoikisme tuh apa sih gitu, maksudnya pandangan pribadinya Kak Sam kita? Oke, ini kita nungguin tehnya dulu nggak? Kita nungguin tehnya dulu, masnya masih nyeduh kayaknya. Oke, stoikisme itu kan sebenarnya suatu pandangan aliran filosofi ya, dari Yunani, Stoik atau Stoa gitu kan. Aslinya kan dari filsuf-filsuf dari Yunani, cuman terus belakangan dipakai banyak sama negara-negara Skandinavia. Norway kayak gitu ya? Ya, kayak gitu kan, yang Eropa Utara. Nah, cuman memang penulis stoik modern itu sendiri juga sekarang banyak bermunculan karena sebenarnya saling berjalan beriringan sama pandangan psikologi positif. Nah, salah satu aliran dari psikologi itu ada namanya psikologi positif, ini aliran yang baru juga. Nah, di dalam psikologi positif itu mengajarkan kita untuk lebih bisa menikmati hidup, melihat dari sudut pandang yang positif, yang bikin kita tuh ngerasa oh ya, kita tuh perlu mensyukuri hidup kita. Sama kan, seperti Stoik juga gitu. Tapi ada satu nih yang aku tuh kalau baca-baca tentang literasi berkaitan sama Stoik, kayaknya kok dia malah ngajarin kita untuk bisa merepress masalah-masalah kita gitu. Kayak dalam hidup tuh kita perlu bisa mengontrol emosi kita, dan kita tidak perlu meributkan atau mengeluhkan sesuatu hal. Itu jadi pertanyaanku ya Kak, maksudnya. Tapi tunggu, sebelum ngomong ini aku perlu make sure dulu, Kakak berarti bukan seorang stoik ya? Bukan. Saya Samantha. Ya berarti tidak. Oh ini dia, makasih Mas. Ini suasananya benar-benar kayak lagi mau tidur ya? Kayak mau tidur, ini udah siap tidur banget. Biasanya kan kalau orang mau tidur tuh suka deep talk. Mas makasih, Kak silahkan diminum ya. Oke. Jadi berarti sama sih, aku juga bukan, maksudnya dari kalau habis aku baca aku merasa aku bukan seorang stoik dan masih memikirkan kembali kalau mau jadi seorang stoik karena justru mungkin ada efek negatifnya ya. Ada banyak dong gitu. Jadi memang kita perlu bisa meregulasi emosi kita secara tepat, itu benar. Karena kalau kita nggak bisa meregulasi emosi kita secara tepat, efeknya bisa jadi macam-macam. Kita bisa jadi marah-marah, orang juga jadi nggak senang sama kita. Kita bisa jadi cemas berlebihan, bisa jadi panic attack, bisa jadi perilaku kita di luar kontrol kita karena emosi negatif terlalu banyak menumpuk di diri kita tuh bisa banget. Nah, permasalahannya Stoik itu ngajarin kita untuk bisa selalu bersyukur. Nah, dalam kita menjalani keseharian kita dengan bersyukur, diharapkan kita juga jadi punya kebijaksanaan dalam hidup. Itu kan kayak menikmati hidup nggak sebenarnya? Sesuai fase usianya kita loh, gitu. Misalnya kayak kamu usia 20-30 tahun, itu fase yang kamu benar-benar mau menikmati hidup, gaji buat kamu nggak punya tunjangan hidup gitu kan, ya semuanya tuh hidup buat kamu gitu. Nah, ketika kamu akhirnya memutuskan untuk menikah misalkan, kamu akan punya tanggung jawab kan terhadap pasangan, terhadap hubungan rumah tangga kamu, kalau kamu punya anak kamu jumlahnya berapa gitu. Nah, itu semua kan ada permasalahan hidup. Kalau di Stoik kan dibahas bahwa kita nggak boleh komplain tentang masalah hidup kita. Nah, gimana ceritanya kalau kita nggak komplain atau kita nggak punya satu wadah untuk bisa mengeluarkan keluhan-keluhan kita. Ketika kita punya wadah untuk bisa mengeluarkan keluhan kita, di psikologi namanya katarsis. Katarsis tuh macam-macam, bisa curhat sama temen, bisa curhat ke psikolog, gitu kan, karena oh ini rahasia banget nih gitu, nggak boleh orang tahu gitu kan. Bisa juga katarsisnya pakai art, gambar, atau main musik gitu kan. Ini main musiknya yang emosional bisa gitu kan, kalau memang hobinya main musik. Katarsisnya olahraga juga bisa, misalkan marah gitu, terus akhirnya apa, boxing, muay thai gitu, keluar kan, tersalurkan kan, tapi dengan cara yang sehat.
gitu. Ya, ya. Nah, tetap emosi itu perlu diomongin. Paling enggak journaling, ngomong sama diri kita sendiri kan, curhat tuh. Ya, perkara nanti kita simpen jurnalnya atau kita robek-robek tuh kertas gitu. Itu adalah hal yang lain lagi. Tapi kalau kita nggak keluarkan, kita nggak meregulasi, kita nggak berusaha untuk bisa menyalurkan emosi yang kita rasakan, itu beban kita tuh makin banyak. Karena kapasitas diri kita itu kita bayangin kayak botol minuman. Ya, kontainer lah gitu ya, kita bayangin kayak kontainer. Kontainer itu ada kapasitasnya, ada 10 liter, ada 19 liter, dan tiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Kalau ibarat yang kapasitasnya 10 liter, terus kita udah mendem semua tuh emosi-emosi negatif, semua permasalahan hidup kita, tapi kita nggak tahu cara regulasi yang tepat, akhirnya kan luber tuh. Diisi lagi udah nggak bisa. Iya sih. Gitu. Iya sih. Tapi aku setuju banget sih Kak. Cuman kayak gini, misalnya sekarang kalau aku tuh salah satu orang yang perasa gitu ya Kak. Jadi maksudnya perasa. Tapi gimana sih cara orang-orang kayak aku nih hidup di tengah gempuran orang-orang yang menganut stoik gitu kan? Karena nanti kalau dikit-dikit aku ngomong kayak apaan sih lebay lo gitu, kayak ya udahlah gitu, namanya juga hidup, yang penting udah berusaha, terus kayaknya ya udah ngapain kayak drama atau sedih-sedih gitu. Padahal kita berhubungan dengan orang yang memang sebenarnya dia apatis, dia cuek aja, tapi dia berlindung di balik pemahaman stoik atau kata-kata stoik gitu. Jadi ini mau tidur tapi lagi staycation, pembahasannya stoik itu dalam ya. Tapi deep talk gitu. Tapi deep talk, beneran deep talk sih ya. Jadi gini, dalam psikologi itu kan kita juga mengenal overthinking. Kita memikirkan sesuatu berulang kali, dan itu adalah sesuatu yang berat juga, bikin kita jadi nggak bisa tidur, nggak nyaman menjalani hari-hari kita gitu kan. Nah, sebetulnya stoik itu mengajarkan hal-hal yang baik supaya kita nggak terbebani dengan hidup kan. Bukan berarti kita lempeng-lempeng aja loh gitu. Bukan berarti kita juga jadi orang yang apatis loh gitu. Tapi mungkin lebih bijaksananya kalau aku bisa bilang kita tahu prioritas kita. Membedakan prioritas kita, misalnya gini. Kita tuh punya hubungan sama orang tua nggak baik misalnya. Nah, banyak nih ya muda-mudi di Indonesia yang hubungan sama orang tuanya nggak baik, tapi terpaksa masih tinggal satu rumah sama mereka. Bahkan ada yang usianya 25 tahun tapi tidurnya masih satu ranjang sama orang tuanya. Ada ya yang kayak gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kan yang akhirnya membuat hubungan itu jadi nggak sehat. Ketika orang ini mau mempraktekkan stoikisme, dia jadi belajar untuk bersyukur, melihat dari sisi positifnya. Dia belajar, oh ternyata karena aku masih tinggal sama orang tuaku, masih banyak nih hal-hal yang di-provide sama orang tuaku. Aku tidak terbebani dengan masalah hidup yang teman-temanku misalnya usia 25 tahun tuh udah harus balas budi sama orang tuanya gitu kan, bantuin orang tuanya bayar tagihan rumah dan lain sebagainya gitu. Terus oh ternyata aku masih tidur satu kasur sama orang tuaku, itu bikin aku jadi ngerasa aman misalnya. Walaupun risih juga sih ya gitu, dari kecil sampai 25 tahun gitu. Maksudnya kan kalau kita mau lihat dari sisi positifnya apa yang bisa kita syukuri, itu kita bisa banget mempraktekkan stoikisme. Bukan berarti kita jadi apatis. Kita tahu lah kita mau bermain di dalam drama yang seperti apa dalam kehidupan. Kan lagunya Nicky Astria juga panggung sandiwara kan. Jadi hidup itu memang panggung sandiwara. Kita penuh masalah, kita penuh cobaan, kita penuh tantangan, yang mana kalau dalam pandangan stoikisme kita membutuhkan kebijaksanaan. Salah satu kita bisa menciptakan kebijaksanaan dalam diri kita adalah dengan bersyukur gitu. Nah, oke. Nah, kalau orang ngerasa gini, gue nggak mau tahu gitu, udah gue jadi stoik aja, itu niat dia supaya dia nggak overthinking. Dia nemuin akhirnya solusi dalam hidup dia yang inspiratif banget, yang saat ini lagi viral, si stoikisme ini. Kayaknya ini cocok deh. Jadi gue bisa tidur nyenyak, gue bisa ini gitu. Pendekatannya kan bisa banyak banget nih.
kalau dalam kognitif terapi gitu, ada yang beberapa istilah-istilah kayak inner critic, istilah distorsi kognitif, istilah bahwa kita mengalami pemikiran-pemikiran yang salah, yang nggak tepat gitu. Itu dalam stoik kan dibantu. Kita tuh gimana caranya supaya kita punya pemikiran yang bukan positif banget ya, karena positif banget tuh juga nggak bagus gitu. Oke. Tapi kita bisa bijaksana. Bijaksana kuncinya. Dan dalam psikologi positif, wisdom atau kebijaksanaan ini juga menjadi salah satu kunci yang diajarkan dan jadi satu pola hidup yang kita terapkan gitu. Dan susah loh jadi bijaksana dalam hidup itu. Betul, setuju sih Kak. Berarti emang nih guys, kayak kalian kalau mau jadi stoik itu emang berarti harus, sebenarnya nggak apa-apa jadi stoik, tapi harus bisa bijaksana dulu gitu ya Kak ya. Pertama harus bisa bersyukur dulu sih. Oh, bersyukur dulu ya. Jadi harus bisa bersyukur dulu, memilah dengan baik, melihat keadaan, mensyukuri gitu ya. Mensyukuri, meregulasi emosi secara tepat. Iya. Oke, berarti emang kuncinya tuh harus bersyukur dulu sih, bisa bersyukur. Karena gini, dalam agama apapun, sebetulnya juga yang diajarkan kan bersyukur dan cinta kasih kan. Berbuat kebaikan. Nah, ketika kita udah melakukan hal, kita mensyukuri hidup kita, bangun tidur aja deh. Bangun tidur kita bersyukur 3 hal. Ya misalnya kalau ini kebiasaan aku, kalau tadi udah kebiasaannya minum teh ya gitu sebelum tidur. Kita sambil minum kan? Sambil minum. Lagi ngomongin minum teh terus kayak. Oke. Ini enak nih pasti chamomile. Benar. Langsung lebih tenang kan? Iya. Setuju. Nah, balik lagi nih, ketika kita bangun tidur, kita bersyukur terhadap 3 hal aja deh dalam hidup kita. Ketika kita bangun ya, yang paling sederhana, yang aku juga selalu lakukan tiap pagi. Oh, aku masih bernafas. Oh, aku bersyukur aku masih hidup. Aku bersyukur aku masih bisa bangun di kamarku. Gitu. Itu as simple as that loh. 3 hal. Lakuin rutin setiap hari selama 3 bulan. Dijamin overthinkingnya menurun. Iya ya, kayak kita bangun sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki aja tuh udah luar biasa banget ya Kak ya. Kita udah menghargai hidup kita udah bisa meningkatkan imun tubuh kita karena kita bersyukur, dan itu ada hasil researchnya. Kita juga ngerasa oh hidup itu jauh lebih tentram. Oh hidup itu nggak muluk-muluk kok. Ya itu pandangan stoikisme juga. Hidup tuh nggak muluk-muluk. Tapi bukan berarti kita jadi nggak punya ambisi dalam hidup. Kita tetap perlu dong ambisi. Kita tetap perlu mencapai impian kita. Misalnya gini, kamu dengan usia kamu sekarang, kamu pengen punya keluarga yang kayak gimana sih? Mungkin teman kamu pengen punya karir yang seperti apa? Tiap orang bisa punya keinginan impiannya masing-masing gitu. Nah, tapi dengan stoik, kita jadi lebih bijaksana, kita tahu limitasi kita di mana. Oh, limitasi. Iya, jangan cuma ngejar ambisinya aja gitu. Misalnya let's say aku gitu ya. Aku sebagai seorang psikolog dan ibu rumah tangga juga gitu, punya anak. Aku punya peran dalam ngurusin anak-anakku gitu. Anakku cuma 1 sih ya. Cuman 1 rasanya kayak 10 gitu kan. Karena spesial. Biasanya gitu kan. Kalau 2 rasanya kayak 2. Aku anak sendiri lagi. Jangan-jangan orang tua aku ngerasa kayak gitu. Ini bercanda aja ya, biar lebih cair gitu. Nah, kondisinya adalah ketika kok aku berperan jadi seorang ibu juga, aku punya peran kok, aku ngurusin anakku, pulang pergi dia sekolah dan lain sebagainya, bantuin dia ketika dia harus ujian dan lain sebagainya, belajar dan apa segala macem gitu. Memberikan support emosional sama dia kan, hadir nih buat dia. Terus aku juga ngatur jadwal-jadwalku dengan klien-klienku dan lain sebagainya kalau ada undangan apa segala macem gitu. Kalau terus aku punya ambisi, aku main sosial media juga. Aku pengen dalam 1 tahun aku punya 1 juta follower. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Itu nggak rasional gitu. Tapi kalau aku main sosmed juga. Di sosmed aku pengen ya growing gitu.
angkanya ya mungkin pengennya 100.000, mungkin pengennya 500.000 gitu. Tapi aku nggak signifikan menargetkan itu harus tercapai dalam 1 tahun misalnya gitu. Itu bikin aku jadi tahu kan, oh ya karena aku punya limitasi, aku nggak mungkin secepat kamu Ling. Karena kapasitas usiaku juga udah semakin lambat nih bergerak. Oke. Jadi maksudnya kita juga harus tahu limit kita yang aku tuh baca juga tentang stoik yang namanya dikotomi kendali itu ya Kak. Berarti ke arah situ ya. Jadi kita juga sebelum menentukan untuk menjadi stoik, kita juga harus bisa tahu kendali kita ini sampai mana sih gitu ya kita bisa ya. Bener nggak sih Kak, kalau semua orang di dunia ini sebenarnya tuh pernah punya masalah kesehatan mental? Bisa jadi fakta, bisa. Aku bisa pokoknya merubah dia gitu. Mohon maaf, kita bukan bengkel reparasi orang.